Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Mohon maaf kemarin karena ternyata ada satu kesalahan teknis sehingga video yang kemarin, yang terakhir, yang hari Sabtu kemarin, yang minggu lalu, agak terlambat rilisnya di Spotify. Ada satu dan dua kendala teknis, tapi di YouTube semuanya masih aman. Jadi kalau ternyata teman-teman lihat di Spotify kok tidak ada update, tapi kemudian sementara udah jadwalnya, teman-teman tinggal langsung datang saja ke YouTube karena kami juga ada di YouTube. Oke. Dan ya seperti biasa, apakah sudah menonton video kami yang sebelumnya? Dan jika teman-teman ingin selain soal ngomongin tentang teori-teorinya aja, teman-teman pengen prakteknya, teman-teman bisa bergabung di kelas offline kami. Saat ini ada program-program kayak misalnya Aku Aktor Rutin, ya, itu bisa diikuti. Informasinya gimana, teman-teman bisa lihat saja di story-nya Aku Aktor. Kalau ada informasinya berarti kita sedang jalan. Kalau sedang tidak ada informasinya berarti kami sedang libur. Kira-kira begitu. Dan kemarin kita udah ngebahas soal bagaimana cara menghadapi take dan kapan latihan ini selesai. Dan kemarin adalah tanda bahwa sedikit banyak pembahasan soal buku The Actor's Mirror selesai. Mungkin nanti kami akan buatkan playlistnya, jadi teman-teman kalau mau dengerin soal The Actor's Mirror dari awal sampai akhir, teman-teman bisa langsung aja ke playlistnya. Dan silakan belajar The Actor's Mirror. Lalu sekarang kita akan mulai bergeser dari The Actor's Mirror ke satu buku yang menurut saya, buku ini penting tapi juga bisa jadi tidak sebegitu penting dalam konteks sosial pertunjukan Indonesia. Kenapa? Pertama, bukunya adalah ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini bukunya. The Actor and the Target. Kelihatan ya? Itu bukunya. Buku ini terdijual di Indonesia, ya. Kalau teman-teman cari di Kinokuniya juga nggak ada, di Bariplus juga sepertinya tidak ada, karena jarang sekali ada yang mau menjual buku keaktoran, karena memang pembelinya tidak banyak di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa beli di Amazon atau dari luar atau Open Trolley itu juga bisa tuh kalau teman-teman bingung dengan kartu kredit dan segala macam. Open Trolley aja meskipun mungkin durasi kirimnya agak panjang dan mungkin harganya sedikit lebih mahal daripada kalau teman-teman beli di Amazon. Sebenarnya sama aja. Oke, jadi kita akan membahas soal buku The Actor and Target. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa dalam konteks sosial pertunjukan di Indonesia, buku ini bisa jadi tidak penting dalam konteks sosial keaktoran, baik dalam pertunjukan atau dalam film di Indonesia. Buku ini bisa jadi tidak penting, bisa jadi penting. Sedikit disclaimer aja. Ketika teman-teman baca buku ini, kalau teman-teman tidak akrab dengan tulisan-tulisan Shakespeare, mungkin akan ada banyak hal yang tidak nyambung. Mungkin ada banyak hal yang teman-teman tidak memahaminya. Itu kenapa kami tidak akan membahas detail soal buku ini, karena ada banyak hal yang kayaknya kalau kita omongin juga terlalu sulit untuk dimengerti. Jadi kita hanya akan ngambil hal-hal yang kira-kira secara konteks sosial keaktoran kita relevan. Karena buku ini menurut saya 65% dari buku ini bisa dipakai di keaktoran kita saat ini dengan kondisi kita saat ini. Tapi 35%-nya bisa juga dipakai hanya jika teman-teman sedang dalam proses mementaskan naskah-naskahnya Shakespeare, tapi bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Buku ini cocok banget karena ternyata yang nulis adalah orang yang getol beberapa kali dan cukup sering menyutradarai pertunjukan-pertunjukan atau naskah-naskahnya Shakespeare. Jadi dia akan ngajarin gimana sebenarnya di satu sisi cara baca naskah-naskahnya Shakespeare, karena ternyata ada cara bacanya. Terus cara memahami dan segala macam. Tapi ada 65% bagian dari buku ini yang bisa kita masukkan dalam konteks sosial, keaktoran, dan pertunjukan kita. Apa saja itu? Kita akan bahas yang pertama di bab introduction. Kita akan ke bab introduction dulu, karena ada banyak poin-poin penting di bab introduction yang bisa banget kubahas untuk menambah khasanah dan wawasan keaktoran teman-teman. Dan mungkin di beberapa video ke depan kita akan fokus pada
introduction-nya dulu. Karena ketika kita udah mulai masuk bab tuh, itu pembahasan cukup rumit karena semua contoh dia itu pakai naskahnya Shakespeare. Terutama Romeo and Juliet. Terutama seorang aktris yang dia kasih nama Irina yang sedang memainkan atau dalam proses menciptakan tokoh Juliet di naskah Romeo and Juliet. Nah, dalam pembahasan video kali ini, kita akan ngebahas soal sebenarnya ini yang kemudian jadi pertanyaan banyak orang ya. Kami pernah dulu menanyakan di sebuah bincang aktor ke almarhum Mas Gunawan Marianto. Videonya masih ada di YouTube, bisa teman-teman cek. Di bincang aktor itu, kami nanyain ke Mas Cindil. Kami bisa memanggil beliau Mas Cindil. Kami nanya, Mas, menurutmu acting bagus itu apa? Jawaban dia menarik. Karena dia bilang ini, susah Ben untuk menjelaskan acting bagus tuh. Nggak bisa ngejelasin acting bagus tuh. Oke Mas, oke. Aku berusaha mendengarkan. Lalu kemudian dia bilang gini, tapi acting jelek tuh ada. Nah, itu kemudian yang jadi pertanyaan. Oke Mas, kalau gitu acting jelek tuh apa? Mungkin kita bisa menemukan acting bagus tuh dari persepsi acting jelek. Nah, di buku ini, di satu part yang saya tulis, saya cuplik dari buku ini di bagian introduction, ada satu hal yang menarik ketika dia membahas soal acting dalam ranah bagus atau tidak bagus. Pertama kita akan ngebahas soal menurut buku ini dalam bagian introduction-nya, acting itu apa? Aku langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Di The Actor and the Target, yang nulis Declan Donnellan. Oke? Di buku ini si Declan bilang bahwa acting adalah refleks mekanisme untuk berkembang dan bertahan. Jadi menurut Declan Donnellan ketika ditanya soal apa itu acting, dia akan bilang bahwa acting adalah refleks dan mekanisme untuk berkembang dan bertahan. Kita bahas ya kalimat ini ya. Reflect, ya tentu dalam pemahaman kami kan acting is reacting. So reacting equal reflect, equal respond. Dalam pemahaman kami, sebelum kami membaca buku ini, yang kemudian setelah membaca buku ini jadi banyak tervalidasi, adalah bahwa acting itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Acting itu selalu merespon sesuatu, entah merespon perubahan ruang, entah merespon perubahan waktu, atau merespon apapun yang ada di luar. Jadi harus ada impulsnya dulu baru actingnya bisa hadir. Dan mekanisme untuk berkembang dan bertahan. Kita semua tahu bahwa kalau teman-teman melihat atau membaca satu skenario atau naskah teater, kita tahu bahwa semua karakter di sana itu ingin mencapai sesuatu dan ketika kita membacanya, kita semua tahu pada prinsip dasarnya semua karakternya berkembang. Berkembang dari satu titik ke titik lain. Misalnya, karakter yang penuh luka dan trauma, lalu dalam naskah itu berusaha untuk menyembuhkan luka dan traumanya. Di ending naskahnya, dia berkembang menjadi karakter yang sudah sembuh dari luka dan traumanya. Dia berkembang dan juga bertahan. Beberapa karakter itu juga diciptakan dengan pola yang dia mempertahankan ideologinya. Paling sederhana dan paling populer yang bisa teman-teman lihat misalnya Joker-nya Heath Ledger ketika dia berhadapan sama Batman. Dia dipukulin sama Batman, dia dikejar terus sama Batman. Tapi dia tetap bertahan pada ideologi yang dia pegang. Apakah dia berkembang? Oh tentu dia berkembang. Dia berkembang tentang bagaimana cara mempertahankan ideologinya. Pemahaman yang menarik soal apa itu acting menurut Declan Donnellan. Lalu dia bilang ini, kualitas acting kita berkembang dan terlatih sendiri ketika kita pay attention. Jadi di buku The Actor and the Target ini, satu poin utamanya, nanti mungkin aku akan mengulang ini berkali-kali, adalah bahwa ada aktor dan ada target. Target itu apapun yang ada di luar. Dalam bahasa kami, target adalah impuls-impuls yang ada di luar. Ada aktor, ada target. Kalau menurut Declan Donnellan, kualitas actingmu bisa berkembang dan terlatih kalau kamu pay attention pada targetnya. Pay attention pada semua yang ada di luar, bukan pay attention pada apa yang sedang terjadi di dalam. Oke? Dan ini baru pengertian soal acting bagus menurut Declan Donnellan. Dia bilang gini, good acting always specific.
Acting yang bagus selalu spesifik. Dia menambahkan, when acting flows, ketika acting mengalir, it is alive. Dia hidup. Dan tidak bisa dianalisis. Tapi, masalah dalam acting itu terhubung, are connected, terhubung to structure and control. Terhubung pada struktur dan kontrol. Dan itu semua bisa diisolasi dan di-disabled. Di-disabled tuh apa ya istilahnya? Ya kalian paham lah. Dibatasi kemampuan geraknya. Jadi pengertian dia soal good acting adalah spesifik. Artinya dalam pemahaman ini aja, dalam kata ini aja. Artinya kalau kalian tidak bermain spesifik, Declan Donald mungkin bisa bilang kalau not good acting. Tapi kemudian kita ngomong soal apa sih yang dimaksud dengan spesifik. Yang dimaksud Declan Donald dengan spesifik. Setelah saya baca bukunya dan kita tahu kayak yang aku bilang tadi bahwa aktor tuh fokusnya pada target yang ada di luar. Ketika kalian fokus pada target, ketika kalian pay attention, kualitas actingmu akan berkembang dan terlatih sendiri. Ketika lu pay attention keluar, maka impulsnya ada banyak sekali. Impuls itu ketika kamu memperhatikan keluar, maka akan muncul refleks yang sesuai dengan impuls yang hadir, yang coba sadari satu hal setiap kali peristiwa sedang terjadi. Misalnya ketika kalian lagi nonton videoku atau dengerin videoku deh. Dan kalian tidak menggunakan ANC headphone. Pasti ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di luar momen kalian sedang menonton videoku kan. Entah misalnya ada suara tukang bakso, terus kemudian kalian jadi Atau misalnya lagi nonton, tiba-tiba ibumu lagi masak terasi, terus kayak itu yang dimaksud Declan Donald dengan spesifik. Dan spesifik itu di satu waktu yang bersamaan menurutku saat ini setidaknya tidak bisa diada-adakan. Dia harus muncul karena sesuatu yang terimajinasikan atau ada di peristiwa yang sedang terjadi. Ada di realitas yang sedang terjadi. Banyak aktor yang merasa bahwa permainanku harus detail dan spesifik tanpa mengingat bahwa lu harus sadar kalau semua aksi dan gestur yang keluar darimu hadir karena apapun yang terjadi di luar kamu. Ingat dengan pengertian kami soal dialog, bahwa dialog adalah buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi, yang dipengaruhi oleh apa yang sudah terjadi sama karakternya dan apa yang ingin dicapai sama karakternya. Sama dengan aksi itu buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi, yang dipengaruhi oleh apa yang pernah terjadi sama karakternya dan apa yang ingin dicapai sama karakternya. Yang bentuknya bukan kata-kata tapi bahasa tubuh, gestur. Dan kalau dia buah pikir, maka buahnya tergantung pohonnya. Kalau pohonnya berhasil kalian tangkap secara detail, maka buahnya akan muncul spesifik. Tapi kalau kalian hanya fokus pada menghafalkan dialog dan menyelesaikan adegan, maka Declan Donald bisa bilang, mungkin, dia akan bilang aktingnya jelek. Jadi spesifik itu bukan cuma soal menciptakan detail-detail kecil. Tapi sadar bahwa detail-detail kecil itu terbangun atas sesuatu yang terjadi di luar. Yang sedang terjadi di luar. Misalnya kamu punya karakter yang punya trauma tertentu atas bau tertentu. Lalu tiba-tiba ketika kamu ada di sebuah tempat yang di tempat itu ada sedikit bau. Misalnya karaktermu tuh pegawai percetakan. Jadi kamu sering membaui lem dan kertas baru. Terus tiba-tiba suatu ketika 3 tahun yang lalu kamu melihat temanmu kegencet mesin di percetakan dan dia mati. Lalu ada bau, ketika peristiwa itu terjadi kan ada bau kertas dan bau lem yang secara konstan masuk di hidungmu ketika kamu melihat peristiwa itu terjadi. Termasuk bau darah anyir yang bercampur dengan bau itu. Itu yang kemudian membuatmu
Oke, kita ulang ya. Ada sedikit gangguan. Jadi misalnya kayak gitu ya, 3 tahun gitu, terus kamu jadi trauma atas peristiwa itu, dan ketika kamu trauma atas peristiwa itu, setiap kali ada bau itu akan muncul sesuatu. Nah, di adegannya, kamu tiba-tiba harus hadir di tempat itu. Tiba-tiba kamu ada di tempat itu misalnya. Maka ketika kamu masuk, kamu tidak perlu mengada-ngada. Kamu cukup memainkan seluruh panca inderamu untuk, atau ingat dalam psikologi, yang paling mudah terpantik adalah bau. Yang paling gampang memunculkan emosi adalah bau. Dan menurut Declan Donnellan, itu yang disebut dengan good acting. So good acting always specific. Gimana caranya? Pay attention. Kasih perhatian pada semua yang sedang ada di luarmu. Semua yang sedang terjadi di sekitarmu, dan pada satu waktu yang bersamaan sebagai aktor memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi ingat, hanya memperhatikan, tidak merespon. Kalau karakter itu memperhatikan untuk memberi respon, kalau kesadaran aktor ketika sedang bermain itu hanya memperhatikan, tidak memberi respon. Karena kalau kalian memberi respon, jadi kalian mengganggu ruang karakternya sehingga muncul 2 kesadaran yang akan mengganggu permainanmu dan akhirnya jadi bad acting. So kira-kira begitu untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Kalau tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar, dan mulai video ini sampai beberapa video ke depan, kita akan ngebahas soal The Actor and the Target. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan seperti biasa, saya Ben Bening bersama dengan Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, dan Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Actors Award. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.